Santapan Harian Selasa 19 Mei 2020. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-22, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersujud di altar-Mu dalam penuh kerendahan hati. Bersabdalah ya Allah. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bilangan 22 ayat 13 sampai 20. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu." Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, "Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami." Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku." Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Sahabat Santapan Harian, dalam dunia pekerjaan, salah satu tantangan terbesar adalah masalah perizinan. Misalnya, seorang tukang tidak akan bisa mengubah desain bangunan tanpa izin resmi dari mandor. Demikian juga halnya dengan Allah. Manusia tidak berkuasa melakukan apapun tanpa izin dari Allah. Balak, Raja Moab, yang melihat hal yang dilakukan Musa dan Israel terhadap Raja Sihon dan Og menjadi ketakutan. Maka ia meminta Bileam mengutuki bangsa Israel. Bileam bukan orang Israel, tetapi Allah memakainya sebagai pelihat. Bileam sudah mahir dalam mengutuki seseorang atau suatu bangsa. Tetapi ia sadar bahwa ia harus bertanya dahulu kepada Allah. Ternyata jawaban Allah adalah tidak. Dan Bileam pun mengatakan tidak kepada utusan Balak. Kemudian Balak mengirim pemuka yang lebih terhormat, dan lagi-lagi Bileam bertanya kepada Allah. Kali ini Allah menjawab bahwa ia boleh pergi dengan utusan-utusan Balak itu. Barulah saat itu Bileam berani untuk berangkat. Fakta menunjukkan bahwa Bileam tidak akan berbuat apa-apa sebelum Allah menjawab ya. Walaupun orang yang memanggilnya adalah seorang raja, Bileam menolak. Walaupun Balak menggodanya dengan bayaran yang melimpah, Bileam tetap menekankan besarnya titah Allah. Dari sini kita melihat kebesaran Allah yang diakui oleh segala bangsa. Sekuat dan sebesar apapun suatu kerajaan, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Bileam, seorang pelihat terkenal, berani menolak perintah Balak karena ia tidak berani melawan firman Allah. Ketika firman Allah jelas mengatakan tidak, seharusnya kita tidak melawan Allah. Apapun status kita di dunia ini, di hadapan Tuhan kita adalah umat milik-Nya. Kita dapat disebut sebagai umat yang taat ketika kita lebih memilih untuk menolak godaan dunia dan menuruti firman Allah. Kita butuh terus-menerus berkomunikasi dengan Allah supaya semakin memahami kehendak-Nya dengan benar.
Kita memohon kepadanya supaya dimampukan untuk menjalani hidup seturut dengan izin yang diberikannya kepada kita. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Kristus untuk melakukan kehendak-Mu dengan benar. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.